Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, mari kita sama-sama memulainya dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Baik ya, anak ibu apa kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Mi. Baik ya, jaga kesehatan terus ya, sembari berdoa kita agar pandemik ini segera berakhir dan kita belajar sebagaimana mestinya. Seperti biasa ya, layaknya belajar tatap muka. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa belajar tatap muka. Nah, materi kita hari ini masih ya melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua ya. Nah, sebelumnya kita bacakan dulu indikator pembelajaran kita hari ini, yaitu menjelaskan makna isi Quran surah Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surah An-Nisa ayat 136 tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan IT, kemudian menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyajikan model-model jenis cara membaca indah Quran surah Al-Baqarah ayat 285 dan Quran surah An-Nisa ayat 136 tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemarin itu kita sudah belajar tentang perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Nah, hari ini kita bahas tentang jumlah malaikat ya. Nah, jumlah malaikat sebenarnya dengan bahwa malaikat ini adalah bersifat gaib ya, sifatnya gaib. Jadi jumlah rinci keseluruhan malaikat itu hanya Allah yang mengetahuinya ya, hanya Allah yang mengetahuinya. Namun demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi An Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ata akhahul muslim idam masya fi khurafatil jannati hatta yajlisa fa idza jalasa ghamaratul rahmatu fa in kana gurwatan shalla alaihi sab'una alfa malaki hatta yumsiya wa in kana masaan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yudbiha. Rahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika ia telah duduk, maka rahmat akan melengkapinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga sore harinya. Dan jika ia mengunjungi di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga pagi harinya. Rawahu Ibnu Majah. Nah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tersebut bahwa kita dapat mengambil kesimpulan jumlah para malaikat itu adalah sangat banyak ya. Nah, di situ ada 70.000 malaikat. 70.000 itu sangat banyak. Nah, itu belum semua malaikat ya kan. Nah, jadi dari hadis tersebut kita mengambil kesimpulan bahwa malaikat-malaikat Allah itu sangat banyak jumlahnya. Hanya saja
yang wajib kita imani dan wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya itu ada 10 malaikat ya, itu wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Nah, dari hadis tersebut kita ngambil kesimpulan bahwa Allah Maha Kuasa ya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha besar sehingga malaikat-malaikatnya itu sangat banyak. Malaikat-malaikatnya itu semuanya itu tidak ada yang ingkar kepadanya, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena pada dasarnya malaikat tidak diciptakan dengan nafsu ya, nafsunya tidak ada. Jadi tidak ada malaikat yang durhaka, tidak ada malaikat yang berbuat maksiat. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama-nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naron wa quduhan nasul wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Nah, jadi dari Quran surah At-Tahrim ayat 6 tersebut bahwa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa malaikat itu punya tugas ya. Seperti di neraka itu ada malaikat-malaikat yang kasar. Allah menciptakan malaikat-malaikat yang kasar, tetapi bukan berarti malaikat itu durhaka atau jahat atau maksiat kepada Allah, tetapi mereka itu kasar dan bengis ya, sangar itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala karena kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh bahwa malaikat-malaikat itu punya tugasnya masing-masing. Nah, ada 10 malaikat, dan tugasnya masing-masing, yaitu yang pertama itu adalah malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril ini seperti kita ketahui bahwa tugasnya itu adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul, menyampaikan wahyu Allah kepada nabi dan rasul. Nah, malaikat Jibril ini juga disebut sebagai penghulu para malaikat ya. Penghulu itu berarti pimpinan para malaikat. Malaikat Jibril ini adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Qur'an. Nah, jadi ada 3 malaikat yang disebut namanya dalam Al-Qur'an itu, yaitu nama malaikat Jibril ini tersebut salah satu dari malaikat yang disebutkan namanya itu. Jibril disebut namanya 2 kali ya dalam Al-Quran, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 98 dan Quran surah At-Tahrim ayat 4. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain juga. Ada nama-nama lain julukan malaikat Jibril, yaitu salah satu di antaranya itu ada namanya kalau ada nanti bahasa Ruhul Amin itu adalah malaikat Jibril ya. Ruhul Kudus juga adalah malaikat Jibril. Nah, ada nama-nama lain dari malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril juga merupakan penghulu para malaikat atau pimpinan gitu ya. Penghulu itu pimpinan daripada malaikat. Nah, tugasnya jelas ya, menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Itu malaikat Jibril. Nah, kemudian malaikat Mikail ya. Malaikat Mikail juga kita sudah tahu sama-sama, tugasnya adalah mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, mengatur rezeki manusia, kemudian juga mengatur air ya, menurunkan hujan, kemudian
kapan petir, mengatur urusan manusia, membagikan rezeki kepada manusia, memberikan rezeki kepada tumbuh-tumbuhan, membagikan rezeki kepada hewan dan lainnya di muka bumi. Jadi tidak ada makhluk Allah di muka bumi ini yang diciptakan tanpa rezeki. Semua ada rezekinya mulai dari yang kecil sampai yang besar, baik dia itu jin, manusia, tumbuh-tumbuhan, bahkan binatang juga mendapat rezekinya masing-masing ya. Nah, itu adalah tugas malaikat Mikail untuk membagi rezeki kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada rezeki yang tertukar ya. Malaikat Mikail itu tidak akan pernah salah membagikan rezekinya sesuai porsi masing-masing ya. Tidak pernah tertukar dan tidak pernah salah ya, salah membagi rezeki. Salah. Seharusnya dengan Bu Tiprija itu 50.000 hari ini rezekinya, kok jadi saya kasih 100.000. Tidak ada seperti itu ya. Rezekinya itu malaikat Mikail tidak pernah salah memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk Allah sesuai porsinya masing-masing yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan khawatir. Tetapi bukan berarti kita tidak berusaha, mentang-mentang sudah diatur Allah rezeki masing-masing, sudah ditetapkan rezeki masing-masing, tidak perlu berusaha. Allah tetap menyuruh manusia untuk berusaha ya. Rezeki itu juga bisa, takdir itu masih bisa berubah ya. Ada namanya takdir itu yang namanya masih bisa dirubah, yaitu takdir yang belum terjadi ya, masih bisa dirubah dengan usaha manusia. Tetapi kalau sudah terjadi, maka dia tidak bisa lagi berubah. Jadi kita tetap disuruh untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Nah, kemudian malaikat Israil ya, malaikat Israil itu adalah malaikat pencabut nyawa ya, malaikat pencabut nyawa yang mana tugasnya itu mencabut nyawa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mencabut nyawa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malaikat Israil juga tidak pernah salah cabut nyawa ya, tidak pernah salah mencabut nyawa. Harusnya mencabut nyawanya Bu Tiprija, ternyata dicabut nyawa yang lain. Tidak ya, tetap tidak pernah salah dalam menentukan waktunya juga, waktu yang sudah ditetapkan Allah. Jamnya bahkan detiknya ya, hari jam bahkan detiknya tidak akan terlewatkan sedetik pun dan tidak akan tercepatkan sedetik pun ya. Dia pas di waktunya, tidak akan meleset ya, sangat disiplin ya, pas. Juga malaikat Israil juga tidak akan keberatan mencabut nyawa sekaligus banyak manusia ya, walaupun beribu-ribu yang harus mati pada waktu yang sama, dia tidak akan kewalahan. Dia tidak akan kesulitan untuk menjalankan tugasnya karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemampuan kepada mereka. Mereka tidak akan salah dan tidak akan kesulitan. Kemudian yang keempat itu malaikat Israfil ya. Malaikat Israfil ini malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala ya, sangkakala pada saat hari akhir nanti ya, memegang trompet suci namanya ya, terletak di jadi ini tugasnya ini pada saat itu meniup sangkakala, maka itu sangkakala yang pertama ya pada hari itu. Nanti ditiupnya lagi, kemudian manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Israfil ini ya nantinya juga malaikat yang pertama dihidupkan Allah karena tugasnya itu adalah meniup sangkakala. Jadi ketika sudah mati semuanya, tidak ada lagi yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang hidup, semuanya mati ya. Malaikat-malaikat juga mati, termasuk malaikat Israil juga kan. Dia mencabut nyawanya sendiri ya.
karena dia yang terakhir. Habis semua sudah dicabutnya nyawanya, ya Allah, tinggal dia sendiri dan dia juga harus mati karena hanya Allah yang hidup ya. Hanya Allah satu-satunya yang maha hidup. Jadi semuanya mati termasuk malaikat Israel, mencabut nyawanya sendiri, dia yang terakhir. Nah, kemudian yang pertama kali itu malaikat Israfil karena dia yang bertugas meniup sangkakala agar manusia dibangkitkan lagi ya. Kemudian yang kelima itu malaikat mungkar ya, malaikat mungkar. Malaikat mungkar ini adalah malaikat yang bersama dengan nakir ya. Malaikat mungkar ini bersama dengan malaikat nakir itu tugasnya menanya dan menguji iman orang yang sudah mati ya, sudah mati di alam kubur, masih di alam kubur ya. Ketika masih di alam kubur, maka malaikat mungkar dan nakir itu merupakan dua malaikat yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Nah, kemudian malaikat mungkar dan nakir ini juga nantinya akan menanyakan 3 perkara ya. Apa-apa itu, siapa? Yang 3 perkara itu yang perlu ditanyakannya. Yang pertama itu siapa Tuhanmu, kemudian kemudian apa nama agamamu, kemudian siapa nabimu. Nah, itu yang akan ditanyakannya. Tetapi kita tidak bisa, oke sekarang kita bisa hafal ya. Tetapi pada saat kita di alam kubur nanti, yang membuat kita itu bisa menjawabnya itu adalah amal perbuatan kita. Kalau amal perbuatan kita itu selama di dunia itu banyak beramal soleh, amal ma'ruf nahi mungkar, kemudian bertakwa ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka amal kita itulah yang akan lancar menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Nah, alam kubur itu kita sudah pelajari bahwa alam kubur itu adalah alam sesudah dunia ya. Dalam hidup kita ini ada 4 alam. Itu yang pertama alam rahim ya, ketika kita masih di rahim ya. Kemudian alam dunia ini sekarang yang sedang kita jalani, ini alam dunia namanya. Kemudian yang ketiga itu alam kubur, yaitu nanti dikubur ya, di dalam ketika kita setelah mati. Nah, itu namanya alam kubur, walaupun kita tidak dikubur, walaupun kita terbakar, walaupun kita hanyut, walaupun kita tidak apalah menjadi debu, menjadi apalah yang tidak bisa dikubur lagi, tidak utuh, itu tetap namanya kita masuk ke alam kubur. Jadi kemudian yang keempat itu adalah alam akhirat. Itu nanti jadi yang belum kita jalani sekarang ini adalah alam kubur dan alam akhirat ya. Jadi alam akhirat itu sangat lebih lama ya. Alam dunia ini sangat singkat ya kan. 1 hari di dunia katanya 1 hari di alam akhirat katanya 1000 tahun sama seperti 1000 tahun di dunia. Nah, kemudian malaikat rokib ya, malaikat rokib ini tugasnya itu adalah mencatat ya, mencatat amal kebaikan manusia. Malaikat rokib ini spesial amal kebaikan. Amal kebaikan tidak ada satu amal pun yang terlewatkan oleh malaikat rokib. Nah, tidak ada ya, tidak ada salah catat, tidak ada yang terlewatkan, karena malaikat itu tidak tidur. Jadi dalam keadaan tidur juga kita kan ibadah. Nah, apalagi tidur orang puasa itu adalah ibadah. Nah, malaikat rokib juga mencatatnya sebagai ibadah. Nah, jadi apapun amalan kita, besar dan sedikit, sebiji zarah pun tetap tidak terlepas dari catatan malaikat rokib. Kemudian sebaliknya itu malaikat atid. Malaikat atid mencatat perbuatan buruk. Nah, walaupun kita sembunyi-sembunyi ya, sembunyi-sembunyi mencuri, ataupun sembunyi-sembunyi kita berdusta, tidak ada yang tahu, malaikat atid tetap mencatatnya. Jadi, kita tetap apapun yang kita lakukan, walaupun orang tidak tahu, tetapi ada malaikat atid yang mencatat perbuatan perbuatan buruk kita ya, tidak ada yang terlewatkan oleh malaikat atid ya. Jadi
dia tidak akan tidak akan lalai dengan catatannya. Tidak satu pun yang terlewatkannya. Kemudian malaikat Malik, malaikat Malik ini adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Malaikat yang bertugas di neraka itu ya sangar-sangar ya, kejam, kemudian keras. Kemudian yang ke-10 itu adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini bertugas mengawasi, menjaga dan mengawasi di surga ya, serta menyambut semua hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam surga. Malaikat Ridwan ini sebaliknya malaikat Malik ya. Malaikat Ridwan ini sangat ramah dengan menyambut dengan meramah dan senyuman para penghuni surga. Mudah-mudahan nanti kita ketemu dengan malaikat Ridwan ya. Jangan sampai ketemu dengan malaikat Malik. Nauzubillah min zalik ya. Kita ketemu dengan malaikat Ridwan, disambut dengan senyuman, dengan keramahan malaikat Ridwan. Jadi itulah 10 malaikat yang wajib kita imani dan wajib kita ketahui nama-namanya beserta tugas masing-masing malaikat tersebut. Nah, apa hikmahnya kita beriman kepada malaikat ini? Tentu ada hikmahnya ya. Nah, hikmah beriman kepada malaikat yaitu menambah menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, tidak luput dari pengamatan malaikat Raqib dan Atid yang mencatat segala amal perbuatan kita baik dan buruk. Kemudian yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang ada yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Jadi ada yang tidak terjangkau panca indera kita, yaitu alam-alam yang gaib termasuk malaikat, kita tidak bisa melihatnya. Kemudian menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Ya, banyak ya karunia dari malaikat, termasuk malaikat yang menurunkan membagikan rezeki, kemudian apalagi malaikat juga mendoakan kita. Ada malaikat-malaikat yang ada di yang mengiringi kita ya, yang bersama kita itu ada banyak malaikat, bukan hanya malaikat Raqib dan Atid ya. Yang bersama kita itu ada malaikat yang mengiringi kita, ikut mendoakan kita. Makanya kita disuruh untuk berkata yang baik ya, berkata yang baik, bercita-cita yang baik, berkeinginan yang baik, semua ucapan dan dari hati kita itu yang baik-baik, karena mungkin saja ketika kita mengucapkan sesuatu itu malaikat mengaminkannya. Malaikat yang di sekitar kita itu mengaminkan. Nah, itu biasanya kita mengetahuinya suatu saat nanti ketika kita sudah sadar, oh iya, aku pernah dulu berkata seperti ini, ternyata terwujud. Mungkin itu adalah malaikat ikut mendoakan kita ketika kita mengucapkannya. Nah, malaikat ikut mengaminkan apa yang kita ucapkan. Nah, makanya berkatalah yang baik. Kemudian menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Jadi menambah semangat ya, semangat keikhlasan kita, karena
apapun yang kita lakukan, walaupun tidak ada manusia melihatnya, malaikat tetap mencatatnya. Jadi kalau kita melakukan yang baik, malaikat tetap mencatatnya. Kalau kita melakukan yang buruk, malaikat tetap mencatatnya. Kemudian menumbuhkan cinta, ya, amal soleh, cinta amal soleh, karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Nah, kemudian yang terakhir, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah, ya, tanpa usaha dan kerja keras. Jadi walaupun sudah katanya manusia, semua hamba Allah benar, ya, semua hamba Allah itu benar mendapatkan rezeki, ya, walaupun dia bekerja atau tidak bekerja, kalau hanya sekedar makan pasti dapat. Orang gila juga tidak ada orang gila yang mati kelaparan, ya. Rezekinya ada, berdiri aja dia di depan rumah makan itu risih, kemudian dikasih nasi bungkus walaupun hanya pakai sayur atau telur doang. Nah, itu tetap namanya rezeki. Bahkan semut juga ada rezekinya, ya, ada rezekinya yang sangat kecil. Jadi tetapi kita juga disuruh berusaha agar rezekinya itu lebih banyak, ya, lebih banyak dari yang daripada orang yang tidak berusaha. Baik, ya, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada hikmahnya dengan mempelajari beriman kepada malaikat, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.